Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik dan kurang baik. Kabar baiknya terkait rekan-rekan yang menerima SK, dan kabar kurang baiknya adanya ditemukan peserta yang tidak sesuai kualifikasi akademiknya. Tapi aneh juga sebenarnya rekan-rekannya, kok baru sekarang baru ketahuan seperti itu. Sudah dinyatakan lulus. Oke, intinya simak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasinya di sini dari media Antara News. Di sini informasinya hari ini 30 Juni 2023 di pukul 10. Jadi masih sangat-sangat baru sekali rekan-rekan ya. Jumat 30 Juni. Guru P3K diharap tingkatkan kualitas pendidikan di Gumas atau Gunung Mas. Ya, kalau nggak salah ya, Gumas itu Gunung Mas. Oke, kita simak informasi ini. Legislator Kabupaten Gunung Mas, nah cocok ya, Gunung Mas. Lili Rusnikasi menyambut baik penyerahan petikan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada 424 guru di wilayah setempat atau di Gunung Mas. Dengan adanya kejelasan status, diharapkan kinerja 424 guru tersebut akan semakin optimal sehingga kualitas pendidikan di Gunung Mas juga semakin baik. Katanya di Kuala Kurun pada hari Jumat. Nah, jadi hari ini ya. Selama ini mereka telah bekerja dengan baik. Alhamdulillah ya, diakui, diapresiasi walau berstatus tenaga honorer. Dengan telah berstatus P3K, saya harap kinerja mereka akan semakin optimal sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas dunia pendidikan di Gunung Mas, teman-teman. Ya, ini sebenarnya juga harapan dari semua pemerintah daerah ya, atau stakeholder di sana. Lili mengaku kerap mendapat keluhan dari sejumlah guru honorer yang khawatir dengan masa depan mereka. Wajar. Imbas dari kesimpang siuran penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Karena memang ini sebenarnya suratnya sudah dikeluarkan rekan-rekan ya. Ini dari tahun 2022 ini sudah keluar suratnya. Bahkan tepatnya itu kalau seingat admin itu pada tanggal 28 November 2023 terjadi penghapusan tenaga honorer. Penandatanganan kontrak dan penyerahan petikan SKP 3K tentu memberi angin segar bagi ke-424 guru yang sebelumnya berstatus tenaga honorer. Kepastian status yang diyakini akan membuat kinerja mereka semakin optimal. Saya ikut bersyukur status mereka kini sudah menjadi P3K. Saya harap mereka bersyukur kepada Tuhan dengan cara meningkatkan kinerja mereka. Jadi kalau mau bersyukur kepada Tuhan katanya, caranya meningkatkan kinerja mereka bekerja dengan baik, tulus dan ikhlas, serta penuh tanggung jawab. Jadi sebenarnya pesan ini juga bisa dikatakan sebenarnya untuk semua yang sudah berstatus ASN ya. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan ini menyemangati tenaga honorer yang tidak berhasil lulus seleksi P3K. Diharap mereka tetap semangat supaya bisa berhasil jika penerimaan P3K kembali dilaksanakan. Sebelumnya, Bupati Gunung Mas yaitu Jaya Esmono menyerahkan petikan SK kepada 427 pegawai. Mereka terdiri dari 424 jabatan fungsional guru dan 3 tenaga kesehatan. Orang nomor 1 di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas itu berharap seluruh P3K bekerja dengan baik dan benar, melayani dan mengabdi dengan hati yang tulus dan ikhlas demi kemajuan daerah. Lainnya, pejabat Sekda Gunung Mas Rikar menyampaikan mereka yang menerima petikan SK merupakan hasil kegiatan penerimaan P3K Formasi 2022. Jadi jelas ya, di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Gunung Mas mendapat 1.495 formasi fungsional guru, adapun jumlah pelamar sebanyak 571 yang lulus seleksi kompetensi 432 orang. Sedangkan jumlah peserta yang tidak mendapat penempatan sebanyak 9 orang. Kasihan ya, ada 9 orang yang tidak mendapatkan penempatan. Selanjutnya, sebanyak 428 orang diusulkan nomor induk. Nah, jadi ada 428 yang diusulkan untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Dari 428 orang tadi,
4 orang belum dapat dibagikan SK karena terkendala kualifikasi pendidikan yang tidak, nah ini kita tandai, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal ini sudah lulus rekan-rekan ya, ingat. 428 ini sudah lulus. Sudah diusulkan nomor induknya. Akhirnya gagal karena ditemukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait kualifikasi pendidikannya. Sehingga jumlah 428 ini berkurang. Kita tadi lihat ya, kalau tidak salah 424 tadi. Pertanyaannya, kok kenapa baru ketahuan sekarang? Itu kan rekan-rekan, padahal kita itu upload scan ijazah asli, kualifikasi jelas di sana. Atau misalnya yang punya Serdik itu upload Serdik. Tapi kenapa mereka baru ditemukan bahwa tidak sesuai sebenarnya kualifikasi pendidikannya? Nah, ini kebetulan ini guru ya. Kenapa tidak sesuai kualifikasi pendidikannya pada saat mereka sudah lulus atau sudah diusulkan NIP-nya? Oke. Jadi di sini jelas sekali untuk Gunung Mas. Kasihan buat rekan kita ini. Tapi sebenarnya pastinya mereka juga sudah siap siaga ya menerima konsekuensinya. Maksudnya mereka akan kecewa di tengah perjalanan karena mereka tahu sebenarnya bahwa mereka itu kualifikasi pendidikannya itu tidak sesuai, tapi mereka mungkin coba-coba saja tapi akhirnya lolos sampai ke penetapan nomor induk, padahal di sana nanti ada pemberkasan secara fisik. Nah, ini perlu juga teman-teman harus ingat ya. Ini jadi pelajaran juga buat yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Kita ke yang baru juga dari media GPNN.com. Banyak P1 tanpa formasi P3K Guru 2022 mulai putus asa. Masih ada harapan? Nah, ini tanda tanya juga nih. Oke, tapi semoga ya. Pemberian SKP 3K di berbagai daerah masih terus berlangsung. Kondisi tersebut membuat guru-guru P1 tanpa formasi P3K 2022 terpukul, terutama yang sebelumnya sudah mendapatkan penempatan kemudian dibatalkan. Yang jumlahnya pasti teman-teman juga sudah tahu, yaitu 3.000 lebih. Beberapa hari terakhir, banyak teman P1 sudah mendapatkan SKP 3K 2022. Kawan-kawan P1 yang belum mendapatkan penempatan banyak yang merasa sedih. Ini disampaikan oleh Ketua Forum P1 PGRI, rekan-rekan ya. Semua guru P1 termasuk yang pembatalan penempatan lanjutnya sangat berharap bisa merasakan hal serupa. Sayangnya harapan itu seakan musnah karena mendapatkan kabar banyak daerah tidak membuka formasi. Buktinya saja itu Prof Nunu ke berbagai daerah melakukan rapat koordinasi karena banyak Pemda yang tidak mengusulkan secara maksimal. Hal itu ditambah Miss Dewi, pengurus Forum P1 Jawa Timur, dilihat dari usulan formasi daerah sangat minim. Dari 600 1174 target formasi 2023 disiapkan pusat, tetapi usulan hanya 278.000 sekian. Artinya tidak sesuai target, sedangkan guru lulus passing grade masih tersisa kurang lebih 60.000. Jadi jika sesuai mekanisme P3K Guru 2023 yang disediakan formasi untuk yang lulus PG, lalu horor negeri, non-ASN berarti guru lulus PDG, dan sebagian yang terakomodasi. Ada sebagian yang terakomodasi. Iya, hanya sebagian. Sebab guru lulus PG, honorer, dan non-ASN itu tetap paralel karena dibuka serempak seperti P3K Guru 2022. Bersamaan. Jadi guru lulus PG tetap lebih dahulu mendapatkan penempatan, lalu menunggu honorer negeri non-ASN tes CAT. Miss Dewi menambahkan sesuai penjelasan Dirjen Guru Tenaga Pendidikan atau Ibu Nunu, sebenarnya gaji P3K Guru 2023 tetap diupayakan 3 bulan. Sekarang tinggal perbanyak doa, sedekah, sebab tidak ada yang mustahil jika memohon kepada jalur langit. Maksudnya memohon kepada Allah. Ini disampaikan Miss Dewi. Nah, karena memang sebenarnya benar sekali apa yang disampaikan Miss Dewi kepada media GPNN.com bahwa sebenarnya banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi, rekan-rekannya. Bahkan kita kemarin sempat mendapatkan materi dari Ibu Nunu. Rekan-rekan, kita sudah share ke video ini berapa sisa P1 dan berapa usulan dari Pemda. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini, termasuk rekan-rekan tadi yang telah ditemukan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Semoga jangan melakukan hal yang serupa lagi.
pada seleksi berikutnya. Karena itu hanya buang-buang waktu, teman-teman. Hati-hati. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi